Pertama-tama tentunya adalah dasar penyelenggaraan katalog elektronik. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yaitu mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kemudian dasar penyelenggaraan yang kedua adalah Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik. Selanjutnya adalah Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 mengenai tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Adapun petunjuk teknis penggunaan mini kompetisi yaitu adalah panduan pengguna atau user guide, e-purchasing mini kompetisi bagi pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan juga penyedia. Untuk panduan pengguna atau user guide ini sendiri, dapat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua unduh pada menu unduh di dalam aplikasi katalog elektronik. Kemudian, apakah manfaat pengadaan barang jasa secara elektronik bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah melalui katalog elektronik? Yang pertama adalah lebih cepat atau efisien dari segi waktu pengadaan barang ataupun jasa. Dan yang kedua adalah lebih mudah atau efektif dari segi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Dan yang ketiga adalah lebih transparan, dikarenakan semua kegiatan user atau pengguna katalog elektronik ini sendiri secara otomatis dicatat oleh sistem. Tetapi hal ini tentunya juga didukung dengan perencanaan dan juga persiapan yang matang dari pejabat pembuat komitmen dalam menyiapkan dokumen perencanaan dan persiapan sebagai bentuk justifikasi. Kemudian, apakah katalog elektronik dan e-purchasing itu? Katalog elektronik adalah suatu sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk SNI atau standar nasional Indonesia, produk ramah lingkungan, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang atau jasa yang dicantumkan oleh para penyedia. Kemudian e-purchasing sendiri adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Pelaksanaan pembelian secara elektronik atau yang biasa disebut e-purchasing melalui katalog elektronik dapat dilaksanakan dengan 3 metode. Yang pertama adalah negosiasi harga, yang kedua mini kompetisi, dan atau kompetitif katalog. Namun saat ini untuk metode kompetitif katalog sendiri masih sedang dalam tahap pengembangan pada Direktorat Pasar Digital Pengadaan, sehingga baru 2 metode saja yang dapat dilakukan, yaitu negosiasi harga dan juga mini kompetisi. Kemudian negosiasi harga. Metode negosiasi harga ini dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, ataupun ketersediaan produk. Pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber lain di luar katalog elektronik sebagai referensi atau acuan untuk melakukan negosiasi dengan penyedia di dalam katalog elektronik. Selanjutnya, mini kompetisi. Metode mini kompetisi ini dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh pejabat pengadaan ataupun pejabat pembuat komitmen dengan tujuan satu, yaitu mendapatkan harga terbaik. Untuk mini kompetisi sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mini kompetisi produk, dilakukan dengan membandingkan produk yang sama yang dimiliki 2 atau lebih penyedia untuk mendapatkan harga terbaik pada etalase produk tertentu. Etalase produk yang diadakan mini kompetisi produk adalah etalase yang memiliki daftar harga reseller dan PP ataupun PPK melakukan transaksi dengan reseller tersebut. Kemudian mini kompetisi spesifikasi dilakukan dengan membandingkan spesifikasi sejenis yang dimiliki 2 atau lebih penyedia untuk mendapatkan harga terbaik pada etalase yang tidak memiliki daftar harga reseller. Kemudian pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen melakukan transaksi e-purchasing-nya dengan penyedia yang melakukan penayangan barang atau jasa pada level kategori di dalam katalog elektronik. Kemudian yang pertama adalah tahapan pada mini kompetisi. Perencanaan secara umum di pengadaan yaitu dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dan ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
Perencanaan ini meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara pengadaannya, jadwal, serta anggaran pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kemudian persiapan ini dapat dilaksanakan setelah rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga disetujui oleh DPR atau rencana kerja dan anggaran perangkat daerah disetujui oleh DPRD. Adapun persiapan pengadaan dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Dalam hal ini, persiapan untuk melakukan e-purchasing berdasarkan KEPK, Keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis, kemudian prioritas penggunaan produk dalam negeri, yang mana telah disesuaikan dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Perpres nomor 12 tahun 2021, dan juga prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi atau yang lebih dikenal dengan UMKK. Hal ini juga disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 65 Ayat 2 dan 4. Kemudian tahapan pelaksanaan pada mini kompetisi dilakukan oleh pejabat pengadaan dengan nilai transaksi maksimal adalah 200 juta rupiah atau pejabat pembuat komitmen dengan nilai transaksi minimal di atas 200 juta rupiah. Pejabat pengadaan ataupun pejabat pembuat komitmen kemudian membuat mini kompetisi di dalam katalog elektronik, baik dalam bentuk mini kompetisi produk ataupun spesifikasi. Nantinya setelah masa penawaran berakhir, PP atau PPK menentukan pemenang mini kompetisi berdasarkan harga terbaik untuk mini kompetisi produk. Karena pada mini kompetisi produk yang dikompetisikan adalah produk yang sudah sangat spesifik, dan penjual-penjual produk tersebutlah yang terundang untuk menawarkan harga terbaik. Tetapi untuk mini kompetisi spesifikasi, penentuan pemenangnya didasarkan pada pemenuhan spesifikasi, baik dari segi teknis maupun non-teknis, pada penawaran dengan harga terbaik. Hal ini memungkinkan untuk PP atau PPK tidak memilih pemenang nomor satu pada aplikasi karena disesuaikan lagi dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh para penyedia. Setelah penentuan pemenang mini kompetisi, selanjutnya dilakukan tahapan pembuatan paket e-purchasing seperti pada tahapan negosiasi. Kemudian pengelolaan kontrak. Tahapan pengelolaan kontrak ini dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK dengan menggunakan format atau template surat pesanan yang telah disediakan. Tetapi itu bukan menjadi suatu hal baku. Bisa juga PPK untuk melakukan upload atau unggah format atau template surat pesanan yang dimiliki oleh instansinya sendiri. Surat pesanan tersebut nantinya dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam e-purchasing. Yang pertama tentunya adalah tahapan perencanaan dan persiapan, yaitu penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis. Penyusunan spek-tek oleh PPK ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Spek-tek mengacu pada spesifikasi teknis yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Spek-tek tersebut dapat disesuaikan berdasarkan data atau informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang atau jasanya, harganya, pelaku usaha, serta alternatif barang atau jasa yang sejenis. Termasuk di dalam hal ini, perlu diperhatikan juga Bapak atau Ibu ketersediaan produk dalam negeri dan produk dari penyedia yang memiliki kualifikasi usaha kecil dan juga koperasi. Selanjutnya, penyusunan spesifikasi teknis ini dimungkinkan menyebut merek barang atau jasa yang tercantum di dalam katalog elektronik, dengan tentunya didukung justifikasi teknis secara tertulis yang harus ditetapkan oleh PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti atau fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah prioritas penggunaan produk dalam negeri. Berdasarkan pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 terkait pengadaan barang atau jasa pemerintah, maka PPK atau PP yang akan melakukan e-purchasing wajib memilih barang atau jasa pada katalog elektronik dengan urutan atau prioritas sebagai berikut.
Jadi apabila ada barang atau jasa dengan nilai TKDN dan BMP atau bobot manfaat perusahaan minimal 40%, maka memprioritaskan produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%. Tetapi apabila kondisi pada angka 1 di atas tidak dapat dipenuhi, maka dapat memprioritaskan produk dengan nilai TKDN kurang dari 25%. Tetapi apabila kondisi pada angka 1 dan 2 juga tidak dapat dipenuhi, maka dapat memilih produk dengan label PDN di dalam katalog elektronik yang belum mempunyai nilai TKDN. Tetapi apabila kondisi pada angka 1 dan 3 tidak dapat dipenuhi juga, maka dapat melakukan pemilihan produk impor. Tetapi apabila memang kebutuhan PP ataupun PPK tidak disediakan di dalam katalog elektronik, maka dapat melakukan pengadaan menggunakan metode lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah informasi PDN, TKDN, dan bobot manfaat perusahaan pada atribut produk. Jadi apabila Bapak atau Ibu mengklik nama produk yang ada di dalam katalog elektronik, nantinya akan dialihkan ke halaman detail produk. Pada halaman detail produk tersebut ada menu spesifikasi yang menjabarkan secara rinci atribut-atribut yang diisi oleh para penyedia. Antara lain adalah nama produk, masa berlaku, merek, nomor produk, unit pengukuran, kemudian ada jenis produk, apakah merupakan produk dalam negeri atau PDN, ataukah produk impor. Kemudian ada juga kode KBKI, nilai TKDN, nilai BMP, nilai TKDN dan nilai BMP secara akumulatif, nama pemilik sertifikat, nama garansi, dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai TKDN dan nilai BMP ini sudah terintegrasi dengan Kementerian Perindustrian. Jadi nilai yang muncul di dalam katalog elektronik ini merupakan nilai yang diambil dari situs P3DN milik Kemenperin dan bukan merupakan nilai yang dideklarasikan sendiri oleh para penyedia. Oleh karena itu, para pejabat pengadaan ataupun pejabat pembuat komitmen dalam melakukan pembelian secara e-purchasing perlu juga untuk melihat apakah apa aja. Ya, izin melanjutkan kembali. Apakah nilai tersebut atau sertifikat tersebut dimiliki oleh penyedia yang mencantumkan produknya di dalam katalog elektronik dengan cara mengklik nomor yang ada pada halaman detail produk tersebut. Nantinya bisa kita lihat langsung dialihkan ke situs P3DN milik Kemenperin, bisa Bapak Ibu lihat untuk nomor dan nama pemilik sertifikatnya pada situs tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain adalah prioritas penyedia dengan usaha kecil ataupun koperasi. Kementerian atau lembaga pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Jadi kementerian atau lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang atau jasa KLPD. Paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 15 miliar rupiah diperuntukkan bagi usaha kecil dan koperasi. Apabila tidak dapat dipenuhi, tidak tersedia penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dan koperasi, maka dapat memilih penyedia dengan kualifikasi usaha non-kecil. Pada halaman katalog elektronik juga telah disediakan label dan filter usaha kecil. Jadi pada setiap produk yang tampil akan ada label kecil di bagian bawah sini yang menunjukkan bahwa produk tersebut dimiliki oleh penyedia dengan kualifikasi usaha kecil. Kemudian ada juga filter di sebelah kiri nantinya ketika membuka etalase produk untuk langsung menunjukkan produk-produk yang dicantumkan oleh para penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dan menengah. Tetapi saat ini tulisannya memang UKM, sedangkan filternya untuk usaha kecil saja sejauh ini. Selanjutnya, tampilan PDN pada setiap etalase produk bisa kita lihat apabila ada logo bendera atau label bendera seperti ini, menunjukkan bahwa produk tersebut merupakan produk dalam negeri. Juga disediakan informasi nilai TKDN dan BMP yang nantinya bisa dilihat lebih lanjut apabila Bapak atau Ibu
mengklik nama produk ini. Kemudian di bagian filter juga kami sediakan untuk jenis produknya, apakah PDN ataupun impor, kemudian apakah memiliki TKDN atau tidak, itu juga bisa dijadikan filter ketika Bapak atau Ibu ingin melakukan pencarian produk di dalam katalog elektronik. Hal-hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah pengecekan penyedia di dalam katalog elektronik. Pastikan terlebih dahulu apakah penyedia tersebut masuk ke dalam status daftar hitam atau tidak, kemudian melakukan klarifikasi teknis terhadap spesifikasi teknis, fungsi, kinerja, ataupun ketentuan terkait produk yang tercantum pada aplikasi katalog elektronik. Kemudian juga dapat melakukan verifikasi data sikap. Selanjutnya, jangan lupa didokumentasikan. Seluruh tahapan persiapan e-purchasing katalog melalui mini kompetisi perlu didokumentasikan oleh para pejabat pengadaan ataupun pejabat pembuat komitmen sebagai bentuk justifikasi mereka ketika melakukan pembelian secara e-purchasing. Nah, tidak lupa juga Bapak atau Ibu untuk selalu update progres pelaksanaan pekerjaan. Nantinya pada tahapan pengiriman, penerimaan, penyelesaian paket, hingga penilaian rating, karena ini akan berpengaruh pada indeks data ITKP, ya, nilai ITKP instansi Bapak atau Ibu semua. Nantinya di akhir penyelesaian paket, Bapak atau Ibu akan diminta untuk memberikan rating pada penyedia. Berikut adalah tampilan hasil rating penyedia ketika membuat paket e-purchasing. Ya, ini bisa saya telah menarik data realisasi mini kompetisi tahun 2022 bagi pemerintah daerah. Bisa kita lihat saat ini pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam hal pelaksanaan mini kompetisi sebanyak 92. Kemudian disusul oleh pemerintah daerah Kota Surabaya sebanyak 56, pemerintah daerah Kota Blitar, pemerintah daerah Kabupaten Balangan, Jambi, dan ada beberapa pemerintah daerah yang baru menjalankan mini kompetisi sebanyak 1 kali, tetapi masih banyak juga pemerintah-pemerintah daerah yang belum atau tidak sama sekali melakukan mini kompetisi. Kemudian bisa kita lihat juga jumlah transaksi yang dilakukan dengan metode mini kompetisi. Pemda Provinsi Jawa Barat telah cukup banyak melakukan transaksi melalui mini kompetisi, disusul juga Surabaya, kemudian dilanjut. Di sini ada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, walaupun baru melakukan 1 mini kompetisi, tetapi nominalnya cukup besar, sehingga menduduki peringkat ketiga dalam hal jumlah transaksi melalui mini kompetisi. Selanjutnya ini adalah realisasi mini kompetisi tahun 2022 oleh kementerian atau lembaga. Bisa kita lihat Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR BPN menduduki peringkat pertama sebanyak 76 jumlah mini kompetisi, disusul oleh Kemenkes, BKKBN, LKPP pada peringkat keempat, kemudian ada juga Kementerian SDM dan lain-lainnya. Untuk jumlah transaksi saat ini diduduki oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian disusul oleh Kementerian ATR BPN. Untuk LKPP sendiri di sini untuk jumlah transaksi melalui mini kompetisi menduduki peringkat ke-6. Berikut adalah quotes yang dapat dipetik dari Bapak Baharudin Yusuf Habibie, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, kemudian siapa lagi? Jangan pernah saudara atau Bapak Ibu mengharapkan orang lain yang tiba-tiba datang kemudian membangun bangsa kita. Kemudian jangan takut untuk berkata tidak pada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip hidup Bapak atau Ibu semuanya. Ya. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Bapak atau Ibu semua ketika ingin melakukan demo atau ingin mencoba membuat mini kompetisi ataupun e-purchasing dengan metode negosiasi, dapat menggunakan situs latihan katalog
Ini bisa diakses situsnya pada latihan strip-e-katalog.lkpp.go.id. Kemudian login. Karena ini hanya fitur latihan, maka nanti bisa langsung login tanpa mengakses eh, situs SPSE Bapak atau Ibu. Nantinya login sebagai non penyedia. Di sini saya akan coba login sebagai PPK latihan. Ya, nantinya pilih menu kompetisi yang ada di bagian atas. Klik kompetisi, lalu selanjutnya klik tombol buat kompetisi. Di sini Bapak atau Ibu akan diberikan pilihan apakah ingin membuat kompetisi produk atau spesifikasi. Untuk latihan kali ini saya akan coba untuk mendemokan kompetisi spesifikasi dengan hanya satu pemenang. Jadi pada mini kompetisi ini Bapak atau Ibu semua mungkin perlu diketahui juga, pada dasarnya kompetisi ini seharusnya sudah tidak dapat dilakukan lagi negosiasi karena penyedia sudah mencoba memberikan penawaran dengan harga terbaik. Tetapi apabila nantinya pada saat selesainya masa penawaran hanya terdapat satu penawaran dari satu penyedia, maka tahapan mini kompetisi tersebut dilanjutkan dengan tahapan negosiasi. Untuk hal itu saya akan mencoba untuk mendemokan pada siang hari ini melalui mini kompetisi spesifikasi. Pertama-tama akan diarahkan ke halaman buat kompetisi, pilih tahun anggaran RUP-nya, nantinya akan muncul RUP pada tahun anggaran yang dipilih. Untuk lebih spesifik, agar tidak terjadi salah penggunaan RUP, maka Bapak atau Ibu dapat melakukan filter berdasarkan nomor RUP. Tetapi karena ini hanya latihan, maka saya akan coba memilih RUP yang paling atas, kemudian kita scroll ke bawah, klik tombol berikutnya. Selanjutnya akan diarahkan untuk input data spesifikasi. Berikan judul kompetisi pada mini kompetisi yang ingin dibuat. Kemudian pilih etalase produk. Kemudian kategori ini yang sebelumnya saya sampaikan, untuk mini kompetisi spesifikasi, penyedia yang terundang adalah penyedia yang mencantumkan produk hingga pada level kategori. Jadi penyedia-penyedia yang berjualan di kategori gun sprinkler ini nantinya akan terundang untuk mengikuti mini kompetisi yang Bapak atau Ibu buat. Kemudian kita masukkan spesifikasi dari gun sprinkler yang dibutuhkan. Karena ini sebagai contoh, maka saya akan isi tes saja. Kemudian jangan lupa untuk menginput jumlah yang dibutuhkan. Buat 500. Kemudian apabila Bapak atau Ibu membutuhkan gun sprinkler dengan spesifikasi lain, dapat dilakukan penambahan spesifikasi dengan klik kembali tombol tambah spesifikasi. Scroll ke bawah dan isikan kembali spesifikasi lain yang dibutuhkan. Jangan lupa juga input jumlah yang dibutuhkan. Dicek kembali apakah spesifikasi yang dibutuhkan kebutuhannya sudah sesuai atau belum. Apabila sudah sesuai, maka selanjutnya scroll ke bawah dan input batas akhir waktu penawaran. Batas akhir waktu penawaran ini adalah durasi bagi para penyedia yang terundang untuk menginput penawaran mereka ke dalam mini kompetisi.
Kemudian batas akhir serah terima barang dari pemenang kompetisi kepada Bapak atau Ibu. Kemudian upload dokumen pendukung. Upload dokumen pendukung ini dapat berupa dokumen spesifikasi teknis yang menjelaskan secara rinci terkait kebutuhan spesifikasi barang atau produk yang Bapak atau Ibu butuhkan. Kemudian akan dialihkan ke halaman input alamat pengiriman. Di sini saya akan menggunakan alamat satuan kerja secara otomatis yang ditarik dari data Xero. Kemudian klik tombol simpan. Akan ada notifikasi atau pemberitahuan jika sudah membuat kompetisi, mohon untuk memasukkan informasi paket. Bapak atau Ibu klik tombol OK. Nantinya akan langsung dialihkan ke halaman informasi ke L ataupun PD. Disesuaikan lagi, dilihat Bapak atau Ibu, apabila ada yang belum terinput atau terisi dan ada logo bintang kecil seperti ini yang artinya adalah mandatory atau wajib diisi, maka harap dilengkapi. Kemudian alamat satuan kerjanya juga dipastikan kembali sudah sesuai, dan input sumber dana dan juga kode anggaran. Apabila ada lebih dari satu sumber dana, maka dapat klik tambah sumber dana di bawahnya. Apabila sudah sesuai, Bapak atau Ibu klik tombol berikutnya. Kemudian ada informasi pembeli, dipastikan kembali bahwa identitas pembeli sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, Bapak atau Ibu selanjutnya klik tombol proses. Akan ada notifikasi atau alert apakah sudah yakin untuk mengirim kompetisi. Jika iya, maka data yang dibuat sebelumnya tidak dapat dirubah kembali. Ini kita klik tombol OK. Maka kompetisi yang tadi kita buat sudah berstatus aktif. Bisa kita lihat, statusnya adalah pada masa pemasukan penawaran spesifikasi. Dalam hal ini berarti Bapak atau Ibu menunggu para penyedia untuk menawarkan produk mereka dengan harga terbaik. Nah, untuk melihat berapa banyakkah penyedia yang sudah menawarkan produknya, Bapak atau Ibu bisa klik tombol aksi, kemudian penawaran spesifikasi kompetisi. Di sini bisa kita lihat ya Bapak atau Ibu, untuk jumlah penawarannya 0. Artinya belum ada satupun penyedia yang menginput atau menawarkan produk mereka ke dalam mini kompetisi yang telah dibuat. Kemudian kita akan coba login sebagai penyedia untuk melihat atau untuk menawarkan produk ke kompetisi yang Bapak atau Ibu buat sebelumnya. Tetapi sebelumnya saya perlu untuk mengetahui terlebih dahulu tadi etalase dari mini kompetisi yang dibuat itu ada pada kementerian atau lembaga mana. Nah, nantinya Bapak atau Ibu, ini juga sebagai informasi tambahan apabila Bapak atau Ibu sudah membuat mini kompetisi ataupun negosiasi, tapi tidak tahu nih, aduh tadi penyedianya siapa ya yang saya pilih, bagaimana ya cara login dengan penyedia tersebut. Nanti Bapak atau Ibu cari dulu etalasenya, kemudian klik detail produknya sebagai contoh. Nah, nanti akan dialihkan ke halaman detail produk Bapak atau Ibu. Kemudian klik nama penyedianya. Nah, ini dicatat Bapak atau Ibu untuk username-nya. Ini nanti akan kita gunakan sebagai username login penyedia. Kemudian hal tersebut juga bisa dilihat pada penyedia-penyedia lain apabila Bapak atau Ibu ketika ingin melakukan mini kompetisi dengan lebih dari satu penawaran dan penyedia, klik juga penyedia lain, sama Bapak atau Ibu diklik juga nama penyedianya.
Nanti akan dialihkan ke halaman informasi penyedia. Nah, ini dicatat juga Bapak atau Ibu. Untuk passwordnya sejauh yang saya tahu, untuk penyedia itu sama. Passwordnya adalah lat123. Nanti kita akan coba. Saat ini login sebagai penyedia. Ya, sudah berhasil ya Bapak atau Ibu. Jadi memang benar untuk passwordnya semua penyedia itu lat123. Saya coba login lagi dengan nama penyedia yang lain. Ya, sama ya Bapak atau Ibu, untuk passwordnya lat123. Kemudian penyedia akan coba untuk memberikan penawaran. Ya, di sini penyedia sudah berhasil memasukkan penawaran ke dalam kompetisi yang tadi kita buat. Kita akan login kembali sebagai PPK untuk melihat apakah benar sudah ada penawaran yang masuk ke dalam kompetisi. Bisa kita lihat jumlah penawaran sudah ada 1. Nah, karena mini kompetisi ini kita akan coba buktikan apakah benar kalau hanya ada 1 penawaran, maka tahapan e-purchasing selanjutnya tetap dilanjutkan dengan metode negosiasi. Maka saya akan coba untuk selesaikan masa pemasukan penawaran. Klik tombol kembali, nantinya klik aksi. Maka Bapak atau Ibu akan dapat melihat papan peringkat kompetisi. Ini karena hanya ada 1 penyedia yang memasukkan penawaran, maka hanya penyedia tersebut yang menjadi pemenang di dalam kompetisi ini. Selanjutnya klik tombol publikasi kompetisi. Nah, ini Bapak atau Ibu nantinya akan memilih pemenang berdasarkan pemenuhan spesifikasi dan harga terbaik. Jadi kalau sebenarnya lebih dari 1 penyedia, disesuaikan kembali Bapak atau Ibu, karena penyedia yang terundang tersebut adalah penyedia yang menawarkan atau mencantumkan produknya pada kategori yang Bapak atau Ibu pilih. Jadi ada juga sebenarnya penyedia yang tidak memiliki produk yang Bapak atau Ibu butuhkan, tetapi tetap mencoba untuk menawarkan produk mereka. Jadi walaupun harganya lebih murah, Bapak atau Ibu perlu untuk melakukan validasi atau verifikasi kembali produk tersebut apakah memenuhi kebutuhannya atau tidak. Apabila tidak, maka diperbolehkan untuk memilih penyedia yang tidak menduduki peringkat pertama di dalam mini kompetisi spesifikasi. Nanti apabila sudah dipastikan siapa pemenangnya, klik tombol aksi, pilih pemenang. Nah, ini apabila ada kebutuhan justifikasi untuk menentukan pemenang, maka Bapak atau Ibu dapat mengklik tombol tambah justifikasi di bawah.
Apabila sudah selesai, maka dapat dilanjutkan dengan membuat paket kompetisi. Ini ketika pilih pemenang, nantinya apabila ada lebih dari satu penyedia, nanti di sini akan ditampilkan semua papan peringkat kompetisinya, Bapak atau Ibu. Ini adalah spesifikasi yang kita input sebelumnya. Kita klik tombol pilih di bawah, kemudian berikan justifikasi mengapa kita memilih dia sebagai pemenang kompetisi. Kita klik tombol simpan. Selanjutnya pilih pemenang spesifikasi kedua. Klik juga tombol pilih, tambah justifikasinya. Klik tombol simpan. Ya. Nantinya karena sudah dipilih pemenangnya, maka Bapak atau Ibu melanjutkan dengan membuat paket kompetisi. Kita klik tombol buat paket kompetisi. Harga total saat ini di atas pagu anggaran Bapak atau Ibu. Ini kita coba ulang karena ternyata melebihi pagu anggaran. Kita ulang dari pemenangnya Bapak atau Ibu. Dipublikasikan untuk kompetisinya, pilih pemenang. Klik tombol pilih di bawah, tambahkan justifikasinya.
Selanjutnya kita klik tombol simpan, ya. Nah, apabila sudah dipilih pemenang berdasarkan hasil review Bapak atau Ibu terhadap pemenuhan spesifikasinya, maka klik tombol buat paket kompetisi. Nantinya langsung diarahkan ke status e-purchasing. Bisa kita klik tombol aksi lihat paket untuk melanjutkan tahapannya. Status paketnya saat ini memproses, maka kita klik nomor dan nama paket yang baru kita buat tadi. Ini selanjutnya adalah tahapan e-purchasing pada metode negosiasi. Selanjutnya mulai proses paket. Nah, seharusnya mini kompetisi ini Bapak atau Ibu sistem memvalidasi apabila ada lebih dari satu penyedia, maka tidak akan penyedia yang menawarkan produknya di dalam mini kompetisi, maka proses negosiasi ini akan dilewatkan atau tidak dapat dilakukan. Tetapi hanya karena satu penawaran yang masuk selama masa penawaran berlangsung, maka proses negosiasi kembali dilakukan di dalam proses e-purchasing-nya seperti itu. Maka PP ataupun PPK kembali melakukan negosiasi pada saat pembuatan paket e-purchasing. Di sini juga dapat dilihat harga terbaik bagi Bapak atau Ibu ketika ingin melakukan negosiasi harga. Dapat dilihat bahwa sebelumnya sudah ada yang melakukan pembelian produk ini dari penyedia yang sama dengan harga termurah selama dilakukan pembelian produk di dalam katalog elektronik. Ini bisa kita jadikan referensi untuk melakukan negosiasi. Selanjutnya, status paket berada di penyedia. Dan jangan lupa sekarang sistem sudah memberikan notifikasi bahwa ada batas waktu respon paket selama 3 hari kerja. Tetapi jika batas waktunya jatuh pada weekend atau Sabtu Minggu, maka diundur menjadi hari Senin. Seperti itu. Selanjutnya kita akan login menggunakan ID penyedia. Penyedia pun juga dapat melihat harga terbaik atau harga termurah selama produk mereka dibeli di dalam katalog elektronik. Di sini posisi paket bisa kita lihat sudah kembali ke PPK, namun statusnya masih proses, di mana artinya PPK harus menyelesaikan tahapan negosiasi ini. Kita login kembali sebagai PPK. Masuk ke dalam proses negosiasi, selanjutnya PPK menyelesaikan negosiasi. Apakah Anda yakin sistem memberikan notifikasi? Maka apabila sudah yakin, silakan dikonfirmasi dengan melakukan klik tombol OK. Selanjutnya adalah proses persetujuan PPK. Saat ini posisi berpindah ke penyedia sehingga kita akan login kembali menggunakan akun penyedia. Di sini penyedia diwajibkan untuk menetapkan distributornya terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan paket. Maka nantinya setelah dilakukan pemilihan distributor, penyedia baru dapat melakukan proses persetujuannya. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan daftar kontrak yang akan diawali oleh PPK.
klik tambah kontrak. Maka selanjutnya PPK akan mengisi detail atau keterangan kontrak yang akan di-upload. Berikut adalah contoh atau template surat pesanan yang disediakan aplikasi katalog elektronik dan dapat langsung dilakukan editing pada aplikasi katalog elektronik. Tetapi apabila Bapak atau Ibu tidak nyaman melakukan editing pada aplikasi, maka dapat disimpan terlebih dahulu Bapak atau Ibu. Disimpan, kemudian diunduh. Nah, nantinya dapat dilakukan editing pada aplikasi seperti Microsoft Word. Cuma untuk template surat pesanan ini sendiri tidak menjadi kewajiban untuk digunakan oleh Bapak atau Ibu semua. Apabila Bapak atau Ibu memiliki template yang lain yang dimiliki oleh instansinya, silakan di-upload Bapak atau Ibu. Dan juga untuk surat pesanan ini, sejauh yang saya terima berdasarkan pertanyaan teman-teman dari pejabat pengadaan ataupun pejabat pembuat komitmen, bagaimanakah surat pesanan ini seharusnya apabila pekerjaan-pekerjaannya bersifat fleksibel, maka dapat dilakukan upload terlebih dahulu untuk surat pesanan awalnya, selanjutnya dapat dilakukan adendum kontrak Bapak atau Ibu yang disesuaikan dengan pelaksanaan pekerjaannya. Ini kita akan coba kirim kontrak untuk melanjutkan tahapannya. Selanjutnya adalah riwayat pengiriman dan penerimaan. Posisi paketnya adalah distributor. Nah, ketika Bapak atau Ibu latihan, maka dipastikan kembali Bapak atau Ibu tadi penyedianya memilih distributor yang mana. Jadi belum tentu penyedia tersebut memilih dirinya sendiri sebagai distributor, sehingga Bapak atau Ibu harus memastikan username distributornya agar dapat melanjutkan tahapan e-purchasing ini. Tetapi karena tadi penyedia menunjuk dirinya sendiri sebagai distributor, maka dapat login menggunakan ID yang sama. Selanjutnya adalah klik tambah pengiriman. Nah, di sini penyedia telah berhasil mengirimkan paketnya. Hal ini juga harus dipastikan ya Bapak atau Ibu, selalu di-remind atau diingatkan penyedianya kalau dokumen pengiriman ini perlu diupload oleh mereka agar dapat melanjutkan ke tahapan penerimaan. Saat ini posisi paket sudah berpindah ke PPK. Di sini PPK akan mengupload dokumen penerimaan. Klik tombol penerimaan yang ada di bawah, kemudian klik tambah penerimaan. Selanjutnya klik tombol berikutnya, cari pengiriman, tambah, klik tombol simpan. Ya, maka proses pengiriman dari penyedia atau distributor dan penerimaan oleh PPK telah selesai dilakukan.
Keseluruhan e-purchasing ini dapat dikatakan sudah selesai, dan Bapak atau Ibu PPK selanjutnya hanya perlu mengklik tombol selesaikan proses pengiriman dan penerimaan, nantinya untuk memberikan rating atau penilaian kepada penyedia. Nah, klik tombol OK. Kembali. Selanjutnya adalah selesaikan paket. Nah, di sini Bapak atau Ibu akan diminta untuk mengisi form penilaian penyedia. Adapun yang dapat diisi adalah akurasi produk, apakah sudah sesuai dengan produk yang dipesan, bagaimana kualitasnya, apakah dalam keadaan yang baik ketika sampai di tangan Bapak atau Ibu, kemudian pelayanannya, apakah respon penyedia cukup baik, apakah termasuk yang slow respon atau tidak, kemudian kecepatan pengiriman dari saat Bapak atau Ibu membuat paket ini, apakah penyedia mengakomodir semua itu atau tidak, silakan diberikan penilaian pada form yang telah disediakan. Apabila sudah menyelesaikan form penilaian, klik tombol selesai, maka saat ini paket e-purchasing dianggap telah selesai di dalam sistem. Seperti itu Bapak atau Ibu. Jadi ketika belum selesaikan paket tadi, paket e-purchasing masih dianggap berjalan oleh sistem Bapak atau Ibu. Jadi dipastikan kembali untuk masing-masing tahapannya dilakukan baik dari sisi PP, PPK maupun penyedia. Ya. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai demo aplikasi terkait fitur mini kompetisi dan juga e-purchasing, Mbak Asri, saya kembalikan. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas